Pemerintah bersiap mendorong hilirisasi Kemenyan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di hadapan peserta pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional. Gibran juga menyentil ibu-ibu yang memakai parfum mahal tanpa menyadari bahan baku parfum adalah kemenyan. Lantaran hingga kini kemenyan dijual dalam bentuk mentah ke luar negeri. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain-lain itu dari kemenyan. Kita jualnya mentah terus, makanya kita dorong anak-anak muda untuk riset. Kita sediakan tempat yang baik untuk riset, alat-alat terkini. Hilirisasi, bukan hanya hilirisasi nikel dan lain-lain. Ada yang namanya hilirisasi kemenyan. Kemenyan dalam dunia parfum dikenal dengan istilah frankincense atau olibanum. Kemenyan adalah resin aromatik. Kemenyan Indonesia diambil dari batang pohon genus Styrax. Saat ini Indonesia menjadi produsen utama kemenyan di dunia. Tak main-main Indonesia menyumbang 70 hingga 80% dari total produksi global. Pada tahun 2024, 43.000 ton kemenyan asal Indonesia diekspor ke seluruh dunia. Nilainya pun mencapai 52 juta US dollar atau setara lebih dari 847 miliar rupiah. Saat ini sekitar 30% masyarakat Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan bergantung hidup dari kemenyan. Kemenyan menjadi bahan baku industri parfum. Tak hanya itu, kemenyan juga menjadi bahan baku kosmetik, farmasi, dan pengawet alami untuk makanan dan minuman. Dalam dunia parfum, kemenyan atau frankincense adalah salah satu bahan yang paling dihormati. Kemenyan berfungsi mengikat seluruh aroma agar lebih awet di kulit. Aroma kemenyan cukup kompleks, yaitu kayu atau woody, sedikit pedas dengan sentuhan aroma lemon yang segar. Kejaksaan Agung telah memeriksa 2 kali mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022. Dalam konferensi persnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung RI Abdul Qohar menyatakan pihaknya masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti. Dalam kasus ini, Nadiem telah diperiksa 2 kali sebagai saksi. Terakhir, Nadiem diperiksa sekitar 9 jam. Dalam kasus ini, Nadiem juga dicekal ke luar negeri selama 6 bulan sejak Juni lalu untuk mempermudah penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Cuplikan video terkait sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED viral di media sosial. Dalam video itu tampak sound horeg berukuran besar dilengkapi 5 layar LED menampilkan logo halal. Terlihat juga sejumlah warga mengenakan kaos putih berada di depan sound horeg berjoget mengikuti alunan musik. Diketahui video tersebut diambil saat kegiatan karnaval atau kirap budaya di Dusun Tambak Watu, Pasuruan pada Sabtu 12 Juli lalu, di mana warga sekitar melakukan iuran dan menyewa sound horeg. Video sound horeg yang menampilkan logo halal ini viral di media sosial karena dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap sejumlah ulama di Jawa Timur serta Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa haram atas sound horeg. MUI Jawa Timur menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat meludeskan bagian belakang sebuah rumah yang difungsikan sebagai tempat penggorengan dan pengolahan kerupuk. Sejumlah karyawan panik dan segera berlarian keluar bangunan. Sebagian lainnya bersama pemilik rumah berusaha menyelamatkan barang-barang berharga. Bahkan seorang pekerja mengalami luka akibat percikan api.
Kejadian bermula ketika tungku pengering kerupuk yang masih menyala tiba-tiba menyambar area sekitarnya. Api kemudian membesar dan menyambar dapur tempat penggorengan yang dipenuhi bekas minyak goreng sehingga kobaran api dengan cepat membesar. Terus? Itu aja, nanti bikin yang besar kobong. Oh, yang di bawah udah terbakar dulu. Kobong enggak pala banyu besar. Nyambar. Oh, langsung ke atas gitu, nyambar ke atas. Itu di atasnya berarti kayu berarti. Kayu sih. Api padam usai 3 unit mobil ke lokasi yang berada di tengah pemukiman padat penduduk. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Penyebab kebakaran diduga akibat kelalaian dalam proses penggorengan dan pengeringan kerupuk saat menggunakan tungku. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Terjadi api besar di Jakarta Timur, Cipinang Muara. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat api membakar 2 bangunan rumah di Jalan Kapitan, Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Rabu sore. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api, namun sempat mengalami kendala lantaran jauhnya titik sumber air. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik dari salah satu bangunan dan merambat ke bangunan lainnya. Terkait kebakaran di Jalan Kapital RT 06 RW 04 Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit pada RT 16 Bapak Deden. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kini kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang yang dibongkar oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat kembali mendapat titik terang. Usai mengembangkan kasus, polisi menangkap satu lagi tersangka baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tersangka baru yang ditangkap petugas kepolisian ini berinisial Y dan berperan sebagai perawat dari kawasan Singapura. Polisi juga mengungkapkan korban penjualan manusia berasal dari Kabupaten Bandung. Nah, tadi malam kita juga mendapatkan tersangka lagi dan baru pulang dari luar negeri, kita cekal dan diamankan di imigrasi Jakarta yang kita ambil sekarang dalam pemeriksaan. Laporannya dia sebagai penampung di Singapura, salah satu penampung di Jakarta. WNI berarti ya? WNI semuanya. Hingga saat ini, polisi mengamankan 13 pelaku penjualan bayi internasional. Polisi juga menitipkan ke-6 bayi korban TPPO di panti asuhan di Kota Bandung. Sebelumnya, saat penggerbekan, polisi menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya, ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.